Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, kali ini saya akan membahas sebuah informasi yang menarik. Ini datangnya dari Sulawesi Tengah. Kalau saya nggak salah itu ibu kotanya Palu ya. Di sana kawan-kawan ada sekelompok manusia yang kerasukan setan yang menggeruduk sebuah hotel, namanya Hotel Astonia dalam informasi tersebut. Mereka ternyata menggeruduk hotel itu karena mereka menolak kedatangan seorang hamba Tuhan, namanya Dr. Peter Youngren. Dia bukan seorang pendeta, tapi dia adalah seorang anak Tuhan yang datang ya untuk memberitakan kasih Allah yang besar kepada seluruh umat manusia. Dan dia dalam pelayanannya, dia tidak memandang bulu, dia tidak memandang apa agama, apa latar belakang kita. Siapapun yang mau dilayani akan dia layani. Dan puji Tuhannya, menurut saya saat ini Kota Palu itu mendapatkan kesempatan besar. Datangnya seorang hamba Allah ya, yang ingin memberitakan tentang kasih Allah yang besar bagi umat manusia. Dan beliau ini kawan-kawan datang tidak membawa label agama tertentu. Dia hanya datang membawa nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang datang untuk semua orang ya, yang datang untuk orang-orang yang berdosa, yang datang untuk orang-orang yang sakit, yang datang untuk orang-orang yang berbeban berat, yang dalam pergumulan ya. Dan Yesus ini yang diberitakan oleh Peter Youngren, dia tidak datang mempromosi agama, tetapi dia datang mempromosi kasih Allah yang besar yang dinyatakan lewat Yesus Kristus ya. Dan saya dulu ya, sekali lagi saya sampaikan, saya bersaksi bahwa saya pernah mengikuti kegiatan beliau ya, itu sudah 2 kali, dan itu di Pulau Bali. Dan yang saya lihat luar biasa, puji Tuhan, di Pulau Bali itu banyak orang yang dilawat oleh Tuhan, baik itu apapun agamanya, apapun latar belakangnya ya. Ada yang dari agama lain pun ya, karena memang beliau itu datang bukan bawa nama agama, tapi datang bawa kasih Allah yang besar. Dan rupanya kawan-kawan, banyak manusia-manusia yang kesetanan, yang kesurupan dengan kedatangan beliau. Dan menurut saya, manusia-manusia yang kesurupan ini adalah para pengikut-pengikut setan, atau orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh iblis ya. Saya teringat kawan-kawan, ketika Yesus melayani ya seorang yang kerasukan atau yang kerasukan setan. Wow, ketika Yesus datang, setan itu ketakutan, setan itu kesurupan ya. Dia benar-benar ketakutan ketika melihat Yesus. Saya berpikir orang-orang yang menolak, kelompok-kelompok yang menolak kedatangan Peter Youngren, menurut saya adalah orang-orang yang mengikuti iblis, yang menyembah iblis. Sehingga ketika Peter Youngren datang untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan, mereka itu kesurupan. Mereka kesurupan, itulah iblis yang kesurupan ya. Jadi hati-hati, Anda yang menolak kedatangan Peter Youngren, Anda itu pengikut setan. Itulah yang membuat Anda kesurupan. Karena ketika orang mendengar nama Yesus lalu mereka kesurupan, berarti Anda adalah pengikut setan, kawan-kawan ya. Dan yang anehnya kawan-kawan, saya tidak tahu apa yang membuat mereka itu begitu takut dengan kedatangan Peter Youngren. Mereka beralasan bahwa kedatangan Peter Youngren ini sebagai seorang yang intoleran. Saya nggak tahu dari mananya dia intoleran. Yang kedua, ya, mereka mengatakan Peter Youngren ini akan merusak akidah Islam. Heran,
Padahal Peter Yongren tidak berbicara tentang Islam, tetapi dia berbicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Artinya dia tidak membahas ajaran Islam. Dia tidak memutar-mutar balikan ayat-ayat Islam atau ayat-ayat Quran, tidak. Kecuali kalau tadi dia datang dengan membicarakan ayat-ayat Quran lalu dia putar-putar balik seperti para muslim-muslim yang suka membawa ayat-ayat Alkitab lalu mereka putar-putar balik. Ya, itulah mereka sebenarnya yang merusak akidah. Ya kan? Peter Yongren tidak mengutip satupun ayat di Quran. Lalu bagaimana dia mengatakan merusak akidah? Ini benar-benar lucu kawan-kawan ya. Dan ya, kita tidak, karena rencana dalam informasi itu acara kebangsaan sebenarnya, acara kebangsaan atau persaudaraan yang akan dilaksanakan di Kota Palu itu pada hari ini 30 Januari sampai tanggal 2 Februari. Makanya Anda yang ada di Palu atau yang sekitar situ, Anda boleh hadir dan menyaksikan bagaimana kuasa Allah yang besar akan dinyatakan di sana. Ya. Dan kawan-kawan, saya heran mereka itu kesurupan. Karena memang mereka adalah pengikut iblis. Oke. Bagaimana video lengkapnya? Langsung aja saudara simak ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Sobat Waras yang sudah mensupport Pavel. Ya, puji Tuhan. Hari ini kawan-kawan ada yang mengirimkan persembahan kasih ke rekening BCA itu sejumlah 6 juta rupiah. Luar biasa, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Ya, support terus ya, biarlah lewat dukungan kalian semua Pavel terus eksis untuk memberitakan firman Allah ya di tempat saya melayani. Terima kasih untuk dukungannya. Dan bagi Sobat Waras yang rindu mensupport Pavel, bisa support kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati dan salam. Oke Sobat Waras, sore ini saya di lokasi gereja ya, dan mulai hari ini tukang berhenti dulu ya, melanjutkan pembangunan ini. Ya, ini kawan-kawan plafonnya ya belum kita kerjakan. Ya, bagian depan ini puji Tuhan ya, tinggal pengecetan ya, Jadi bagian depan tinggal pengecetan, sudah selesai ini, tinggal pengecetan ini kawan-kawan ya. Kami akan tetap bersuara, kami tidak takut. Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Intolerannya dia karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah. Awalnya saya mikir, siapa sih si Peter Yongren ini? Kenapa sampai kedatangannya itu ditolak sama beberapa kelompok orang yang ada di Kota Palu? Dan setelah saya searching, saya cari tahu informasinya dan saya nonton juga videonya. Ternyata Peter Yongren ini adalah seorang pendeta agama Kristen. Kalau di agama Islam, sebenarnya sama saja seperti Ustadz Zakir Naik. Sangat disayangkan ya guys, kalau misalnya hal-hal seperti ini harus terjadi di Kota Palu. Karena di banner demo mereka itu membawa suku Kaili. Menurut saya justru ini sangat tidak mempresentasikan orang-orang Kaili. Karena saya sendiri orang Kaili guys, keluargaku juga banyak yang dari Pakuli, dan dari dulu sampai sekarang, keluargaku itu selalu mengajarkan untuk hidup berdampingan walaupun beda agama. Justru dengan kita berdemo seperti itu sebenarnya semakin memperlihatkan bahwa kita itu takut dengan kedatangan Peter Yongren. Kalau emang pada dasarnya iman kita itu kuat, kita seharusnya tidak merasa terganggu dengan kegiatan ibadah agama lain. Dan pada saat demo, mereka juga bilang kalau mereka menolak kedatangan Peter Yongren di Kota Palu itu karena menurut mereka Peter Yongren itu adalah orang yang intoleran. Guys, sebaiknya kita sama-sama belajar yuk, apa sih arti dari intoleransi itu? Intoleransi itu adalah sikap tidak menghargai perbedaan yang ada. Dan kalau kita demo seperti itu, justru kitalah yang intoleran dengan agama lain. Coba deh kalian pikir, kenapa sih Ustadz Zakir Naik boleh, tapi kalau Peter Yongren kok nggak boleh? Selama kegiatannya tidak melakukan pemaksaan dan tidak melakukan pelecehan dan juga tidak melakukan kerusuhan, ya kenapa nggak boleh? Kalau misalnya
misalnya nanti ada orang yang lemah imannya terus secara sukarela datang pergi ke khotbahnya Peter Yong-rin, ya kita jangan salahin pendetanya dong. Di sini kita hanya bisa berharap kebijakan dari pemerintah sih guys. Semoga pemerintahan Kota Palu itu bisa mendengar semua pihak, duduk bersama dan cari solusi untuk membangun Kota Palu yang bisa rukun, damai dan tentram. Karena pada dasarnya kita ini negeri Nusantara guys, kita bangsa Indonesia, dasar kita Pancasila, kita beragam suku dan beragam agama.